IndiHome, dekatkan pengalaman. Kami ajak Anda pemirsa untuk melihat bagaimana situasi terkini di lokasi bersama rekan-rekan kami yang sudah siap mengabarkan untuk Anda. Ada Rindi Salsabila di Padang, Sumatera Barat dan juga Faisal di PD Jaya Aceh. Kita lihat terlebih dahulu bagaimana kondisinya saat ini. Rindi di Padang, Sumatera Barat, sepertinya hujan masih turun di sana. Ya, selamat malam Tiara, Ken, Ane, dan juga pemirsa. Di tempat saya mengabarkan saat ini, yakni di Jembatan Batang Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat. Ini memang untuk hujan masih terjadi dan dengan intensitas sedang. Namun tadi sekitar pukul 15.00 hingga sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, untuk intensitas hujan masih tinggi dan juru kamera kami, Muhammad Ishak, akan menunjukkan pada Anda, inilah aliran Sungai Gunung Nago di Kota Padang, Sumatera Barat. Seperti yang tampak di layar kaca Anda, ini arusnya sangat deras akibat hujan dengan intensitas tinggi tadi. Dan kami pun tadi sempat mengunjungi begitu ya di RT 02 RW 02 Kapalokoto, Pauh, Kota Padang. Dan tadi pun kami melihat memang kondisi di sana sangat memprihatinkan karena memang di belakang pemukiman warga itu ada 15 hektar sawah dan juga jalan untuk akses ke desa seberang begitu. Namun akibat banjir bandang yang terjadi sekitar kurang lebih 3 pekan yang lalu, sawah belasan hektar tersebut menghilang dan jalanan pun longsor dan menghilang juga akibat banjir bandang yang datang dari hulu mengalir dengan deras ke hilir. Dan ini tempat lokasi kami mengabarkan saat ini, yakni Jembatan Batang Kuranji. Ini cukup dekat dengan hilir begitu ya. Hilir maksud kami. Dan ini untuk arusnya masih sangat deras. Tadi bahkan ketika kami menyampaikan informasi terbaru sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, sempat ada tanah yang mulai longsor begitu dan ada satu rumah di RT 02 RW 02 Kapalokoto ini ambruk begitu ya. Dan tadi jika kami dapat menceritakan pada Anda, tanah yang tempat kami pijaki atau kami injak begitu ya, sempat bergetar, kondisi tanah tidak stabil dan warga pun sempat berhamburan gitu untuk menyelamatkan diri dengan radius sekitar 200 meter dari tempat tanah bergetar. Warga sempat mengira bahwa itu gempa, namun ternyata itu adalah dampak dari derasnya banjir yang mengalir dari hulu begitu. Dan dapat kami sampaikan juga pemirsa, ketika hujan tadi sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, kabel listrik sempat ada yang terputus, lalu tidak lama setelah itu rumah ambruk dan warga pun tampak berhamburan begitu ya keluar rumah karena mereka trauma dan khawatir jika hujan terjadi dan banjir bandang menerjang rumahnya, berpotensi untuk menghancurkan rumahnya dan menimpa diri mereka begitu. Karena memang untuk situasi di Kapalokoto, tepatnya di RT 02 RW 02 ini, sebagian rumah hancur. Sebagian rumah hancur, bahkan membuka aliran sungai baru begitu. Dan tadi pun juga warga sampai saat ini masih menunggu bantuan dari pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat, karena memang hingga hampir 3 pekan pasca banjir masih belum ada bantuan dari kedua pihak tersebut. Bahkan bukan bantuan saja, tapi meninjau pun belum begitu. Padahal kondisi memang cukup parah karena memang di wilayah tersebut ini sebenarnya tidak rawan banjir pemirsa. Namun karena intensitas hujan yang tinggi begitu dan juga karena ada faktor penggundulan bukit begitu ya, jadinya ada terbuka aliran sungai baru begitu. Bahkan tadi kami melihat begitu ya ketika pagi hari sekitar pukul 08.00 hingga siang hari pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, di belakang Kapalokoto itu untuk aliran sungai yang baru sudah kering kerontang. Tampak ada banyak sekali batu yang berserakan dan juga ada gelondongan kayu yang bahkan tidak diketahui asalnya dari mana. Dan sampai saat ini pun dari warga masih menunggu bantuan dan tinjauan dari pemerintah dan mereka mengharapkan air bersih serta keperluan dapur begitu. Dan kami pun akan terus memantau bagaimana kondisi di Kota Padang. Sementara demikian laporan dari kami. Tiara, Ken, Ana kembali ke studio. Padang masih diguyur hujan deras, bantuan pun belum sampai ke sana. Lantas bagaimana kondisi di PD Jaya? Silakan Faisal.
Ya, selamat malam Tiara, Kinanda dan juga pemirsa. Saat ini kami mengabarkan langsung dari Gedung Serbaguna di kantor Bupati PD Jaya yang untuk sementara dijadikan tempat pengungsian atau warga terdampak bencana banjir bandang di Kabupaten PD Jaya. Kami akan menunjukkan terlebih dahulu kepada Anda, Kenana, Tiara, dan juga pemirsa bagaimana kondisinya saat ini di posko pengungsian di Gedung Serbaguna, bahwa Anda bisa saksikan sendiri, Tiara, Kenana, bahwa masyarakat ataupun korban terdampak bencana banjir bandang saat ini sudah lebih dari 2 minggu berada di sini mengungsi karena tempat tinggalnya memang sangat tidak bisa dihuni lagi. Karena tadi kami sudah memantau di lokasi atau tepatnya salah satu desa yang terdampak, yakni di Desa Manyangcut, yang dimana di sana ketinggian tanah yang menimbun pemukiman warga mencapai 2 sampai 3 meter. Ini memang luar biasa tingginya yang membuat masyarakat ataupun warga tidak bisa menempati tempat tinggalnya dan terpaksa untuk mengungsi sementara sampai saat ini, sampai 2 minggu ini pasca kejadian masih mengungsi di sini. Nah, kami akan mengajak Anda, Tiara, Kenanda, dan juga pemirsa untuk berbincang dengan korban terdampak yang mengungsi di sini. Assalamualaikum, selamat malam Ibu. Pak, dengan Ibu siapa, maaf? Dengan Ibu Irna Sari. Oke, sebelumnya kami dari TV One turut berduka Ibu atas peristiwa atau bencana yang menimpa Ibu, keluarga, dan juga saudara kita di Aceh, Sumatera Barat, dan juga Sumatera Utara. Ini di sini, kalau boleh tahu sudah berapa lama, Bu? Tadi kan emang dari pasca bencana sudah lebih dari 2 minggu ya? 2 hari setelah banjir, udah 16 hari di sini. Ini untuk saat ini kan dari kemarin ya, kita juga melihat untuk listrik di daerah Kabupaten PD Jaya ini mati total ya. Untuk saat ini di sini bagaimana? Di sini kadang-kadang hidup, kadang-kadang mati. Iya. Kalau bantuan sendiri Bu, di sini pasokan kebutuhan pokok, kemudian juga pakaian, air mineral, dan lain-lain bagaimana di sini? Alhamdulillah lancar. Cuma kadang-kadang air bersihnya 2 hari nggak ada, udah ada lagi. Ya, kalau yang lain alhamdulillah aman. Karena memang air bersih ini yang paling sangat dibutuhkan ya. Ya, dibutuhkan masyarakat. Karena untuk mandi, untuk anak-anak semuanya kan nggak mungkin kan nggak mandi tiap hari. Orang pasti sini banyak yang udah sakit-sakitan. Kalau yang paling dibutuhkan oleh masyarakat ataupun korban terdampak di sini, apa aja sih Bu? Yang paling buka rumah, karena rumah kami nggak ada lagi. Kami harapkan kepada pemerintah, kemana ya? Kami membuka rumah karena kami nggak ada rumah lagi. Kami saya ngomong lagi, kami nggak kali rumah kami nggak ada lagi. Pada pemerintah tolong. Kalau saya ngomong lagi Pak, kalau ya rumah, kami memang tinggal sama rumah. Itu barang berharga paling kami. Kalau lain kami aman, cuman rumah. Ibu tinggal di Desa Manyangcut, betul? Ya. Tadi kami juga melihat ke sana, memang kondisinya sangat-sangat parah karena tertimbun tanah. Untuk rumah Ibu sendiri bagaimana, Bu? Terakhir dilihat kondisinya. Kondisi rumah cuma atap aja bisa dilihat. Lain masih tertimbun sama apa tuh tanah-tanah tuh tenggelam karena rumah pun dekat sungai kan. Jadi hanya tersisa atap saat ini. Iya, untuk saya ini masih tersisa atap, belum bisa dibersihkan sama sekali. Karena kan tanah tuh masih tinggi kali, lebih tinggi di luar daripada dalam rumah. Jadi kayak mana mau dibersihkan? Memang belum ada yang membantu Bu untuk membersihkan itu? Udah ada, cuman kan belum bisa bersihkan, baru jalan aja. Jalan dibersihkan, habis itu kan udah hujan, udah nggak bisa kemana karena pinggir-pinggirnya kan udah tinggi. Jadi akhirnya nggak tahu mau kemana. Udah jadi sungai lagi di jalan tuh. Cuman jalan yang dekat jembatan tuh yang bisa jalan. Kalau lain belum bisa. Mungkin terakhir Bu, ada yang ingin disampaikan lagi Bu? Terutama untuk ya untuk bantuan kami harap cuma rumah Pak. Kalau lain masih ada bantuan, adalah tiap hari ada bantuan kan. Cuma rumah yang kami harapkan Pak. Bantuan rumah semua kan, itu yang kami harapkan. Karena kalau di sini kami di sini baru 16 hari aja semua ada kena penyakit, apalagi kami berbulan-bulan di sini Pak. Kami itu yang kami harap, cuma rumah yang kami harap Pak. Ya, tempat tinggal kami butuhkan untuk saat ini, tempat tinggal yang layak ya Pak. Kalau kayak gini kita semua kayak mana anak-anak lagi kan,
sayang semuanya Pak. Cuma itu Pak yang kami harapkan. Terima kasih Ibu, semoga harapan Ibu dan juga saudara yang lainnya bisa didengar Ibu ya. Oke, Tiara, mungkin Anda dan juga pemirsa Anda bisa dengar sendiri harapan dari korban terdampak bencana banjir bandang di Aceh atau di Kabupaten PD Jaya. Ini memang yang paling diharapkan adalah tempat tinggal. Karena di sana memang tadi kami melihat untuk beberapa tempat tinggal atau bahkan ada ratusan rumah ini masih tertimbun oleh tanah yang setinggi 2 sampai dengan 3 meter. Ini sangat-sangat kesulitan bagi mereka untuk bisa membersihkan tanah tersebut. Dan juga memang yang dibutuhkan pula oleh masyarakat ataupun korban terdampak ini adalah air bersih. Karena juga tadi kami ke sana sempat melihat sudah 2 hari tidak ada air bersih yang masuk ke lokasi ini. Untuk sebenarnya demikian, Tiara, kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan-rekan untuk informasinya. Tetap memberikan bantuan di sana juga. Jaga kesehatan dan keselamatan selama bertugas. Faisal dan juga Rindi Salsabila mengabarkan dari Aceh serta Sumatera Barat. Terima kasih.